Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu di perkuliahan ini, dan di perkuliahan ini saya akan menyampaikan materi yang nantinya akan digunakan pada PDD UKT PT yang dipersyaratkan untuk sertifikasi dosen. Nah, dalam mata kuliah ini, perkenalkan, nama saya Suparno, berasal dari home base program studi manajemen informatika STIMIK Palangkaraya dengan nomor NIDN 1104016902. Nah, di PDD UKT PT ini saya akan membawakan mata kuliah pengantar, mata kuliah pemrograman web design dengan kode mata kuliah RPL 203408, yang berarti bahwa mata kuliah ini disampaikan pada semester genap, yaitu di semester 2 pada program studi manajemen informatika diploma 3 dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS. Nah, dalam pembelajaran di mata kuliah pemrograman web design ini, selalu setiap awal perkuliahan di awal semester ini akan selalu kami sampaikan kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini nanti akan memberikan informasi bahwa sistem perkuliahan yang digunakan menggunakan blended learning, yaitu tatap muka langsung maupun secara daring. Kemudian juga dibantu dengan LMS dari Smart Campus yang dimiliki oleh kampus kita, kampus STIMIK Palangkaraya. Kemudian tata tertib perkuliahan ini juga perlu disampaikan, dan tata tertibnya ini sama seperti tata tertib yang lainnya di kampus, terutama dalam perkuliahan minimal presensinya baik itu daring maupun luring minimal 75%. Kemudian metode yang digunakan dalam pengajaran ini menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, praktikum, dan project based learning. Dan project based learning ini nanti berbasis project biasanya disampaikan di pertemuan-pertemuan setelah UTS. Nah, sedangkan untuk sistem penilaiannya saya selalu menggunakan, karena dianjurkan dari program studi, menggunakan penilaian yang meliputi komponen-komponen tugas-tugas, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian di setiap perkuliahan ada kuis, dan ada penilaian portofolio dan metode kasus dengan proporsional masing-masing. Untuk metode kasus 30%, portofolio 30%, kemudian kuis 5%, tugas 10%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 15%. Yang nantinya bobot penilaiannya digunakan sebagai nilai akhir dari mata kuliah yang untuk menentukan mahasiswa itu lulus atau tidak dalam mata kuliah ini. Untuk nilai lulus itu 60 ke atas, sedangkan yang tidak lulus itu 50 ke bawah. Nah, kontrak perkuliahan ini selalu saya sampaikan dengan format yang sudah ditetapkan oleh program studi. Nah, seperti ini kontrak kuliah mahasiswanya, di semester berapa, kemudian jadwal kuliahnya hari apa saja. Di sini jadwal kuliahnya ada 2 kali pertemuan karena ada 4 SKS. Dalam 1 kali pertemuan waktu yang disediakan sebanyak 2 jam penuh. Kemudian di kontrak kuliah ini nanti juga akan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa yang nantinya digunakan sebagai dokumen oleh program studi. Di dalam kontrak kuliah ini juga menyebutkan komponen-komponen penilaiannya dan rentang penilaian nilai akhir di mata kuliah. Itu di format
kontrak kuliah yang diberikan. Selanjutnya dalam penyampaian mata kuliah di awal semester selalu kita sampaikan juga capaian pembelajaran lulusannya. Sedangkan pada mata kuliah ini capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh program studi adalah CPL nomor 06, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep manajemen proyek untuk pengembangan sistem informasi, perancangan UI UX, dan penggunaan data yang legal sesuai dengan kebutuhan organisasi serta keamanannya. Nah, pada pertemuan kali ini yang saya bawakan adalah pertemuan pertama sesuai dengan yang ada di RPS mata kuliah ini, dan di pertemuan pertama ini ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang struktur serta antarmuka website UI UX yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan CPMK yang kedua adalah mampu merancang dan mengimplementasikan tampilan website menggunakan teknologi web yaitu HTML, CSS, dan JavaScript sesuai prinsip-prinsip desain antarmuka yang baik. Sedangkan CPMK yang ketiga adalah mampu mengembangkan website yang responsif, mudah digunakan dan sesuai praktek penggunaan data serta standar keamanan dasar dalam lingkungan organisasi. Dari CPMK ini untuk pertemuan pertama untuk mata kuliah ini ada 1 sub CPMK yang perlu disampaikan, dan ini nantinya akan dijadikan sebagai tujuan dalam pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar website, UI UX, dan peran web dalam organisasi. Dan pada sub CPMK ini mengambil ranah kognitif 2, yaitu untuk memahami. Nah, sedangkan untuk sub CPMK yang lainnya yang nantinya juga akan digunakan sebagai tujuan dalam materi-materi pertemuan selanjutnya itu sudah termuat atau sudah saya sediakan di RPS yang bisa diambil langsung oleh mahasiswa melalui link Google Drive yang sudah saya sediakan ini. Selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan yang lainnya nanti sub CPMK-nya akan mengikuti mata kuliah yang di pertemuan-pertemuan selanjutnya tersebut. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam mata kuliah ini, sebagai persyaratan dalam PDD UKT-PT untuk persyaratan sertifikasi dosen. Saya kira itu dari pengantar dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, perkuliahan pertama kita, perkuliahan perdana kita di semester 2 ini di program studi manajemen informatika, program diploma 3, kita masuk ke pertemuan pertama pada mata kuliah ini. Dan di mata kuliah ini nantinya kita akan membahas tentang pengantar website, UI UX, dan prinsip dasar desain visual. Namun sebagai warga negara yang taat dengan agama, tentunya Anda semua tadi dari rumah sudah memiliki niat, sudah berniat untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Oleh karena itu tentu diri mengikuti agama masing-masing. Silahkan Anda berdoa sendiri dulu, saya tunggu. Oke, terima kasih. Nah, dalam perkuliahan ini di mata kuliah pertama ini sebelumnya yang hadir hanya sedikit. Di daftar hadir kita itu ada 10 orang ya, ada 10 orang. Namun karena di pertemuan pertama mungkin belum belum lihat jadwal semuanya atau belum aktif semuanya.
kebetulan yang hadir hanya 3 orang. Yang pertama yang hadir Mbak Indri, ya, Mbak Hasri, dan Mbak siapa? Siapa? Balkis, ya, Balkis, ya. Nah, jadi hanya bertiga. Dari program studi manajemen informatika program D3 ini memang mahasiswanya hanya sedikit ya, tapi Anda jangan berkecil hati dengan mahasiswa yang sedikit, karena yang sedikit itu biasanya yang lebih baik. Nah, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke mata kuliah kita. Untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya nanti, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan dari materi kuliah kita. Nah, tujuan materi kuliah kita di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar website, terutama tentang UI UX dan peran website dalam organisasi. Nah, ini tujuan dimiliki dan dipublikasikan oleh pemilik, ya. Nah, jadi sebenarnya untuk deskripsi istilah-istilah itu bisa kita cari banyak sumbernya di dunia maya, di internet, ya. Nah, tapi di sini saya saya rangkum atau saya ringkas supaya kita lebih mudah saja persepsinya, supaya sama bahwa website ini adalah kumpulan halaman digital yang tadi juga sudah disebutkan, yaitu kumpulan halaman digital yang saling terhubung dalam satu alamat unik. Nah, alamat unik ini nanti kita sebut dengan domain dan bisa diakses menggunakan aplikasi penjelajah web atau sering kita sebut dengan browser, ya. Nah, jadi pengertiannya kurang lebih seperti itu untuk mempermudah kita supaya satu persepsi. Nah, selanjutnya kalau website itu tadi informasi yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga atau institusi, maka ada pertanyaan seperti ini, apakah website itu perlu? Perlu. Nah, kenapa kira-kira perlu? Untuk mencari informasi, Pak. Iya, untuk mencari informasi. Ya, dan mungkin yang lainnya ada lagi ya, tapi di sini saya rangkum juga bahwa website ini sebagai media utama organisasi modern saat ini untuk mempublikasikan informasi-informasi tadi yang mereka miliki ke halayak atau ke publik atau ke orang lain, dan bisa menyampaikan informasi itu secara full time, secara penuh, sehari 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, dan seterusnya 365 hari dalam 1 tahun. Selalu ada, bisa diakses kapanpun. Nah, website ini juga perlu karena dia bisa digunakan untuk membangun interaksi dengan penggunanya. Kemudian digunakan sebagai media yang lebih efektif, profesional, dan tentunya mudah digunakan. Karena saat ini juga semuanya sudah ada di dalam internet semua, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, di dalam website ini konsep utamanya ada 2, yaitu UI dan UX itu. Nah, di mana user interface itu nanti untuk antar muka dengan pengguna, kemudian yang kedua user experience itu digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya saat mengunjungi atau menggunakan website institusi tertentu atau milik seseorang. Oke, selanjutnya UI UX ini juga memiliki peran penting. Kenapa? Ya, kita juga sering ya kalau browsing kita menganggap, kita sebut selalu internetnya lelet seperti itu. Ya. Kemudian navigasinya mudah. Nah, dengan navigasi yang mudah seperti contoh tadi yang ada di UI tadi, tentu pengguna akan lebih memiliki pengalaman yang mudah untuk menjelajahi. Ya. Kemudian tampilannya nyaman, nyaman dilihat. Nyaman dilihat tadi juga ada di
user interface tadi juga pekerjaan dia. Kemudian informasinya juga mudah ditemukan. Informasi apa? Ya tadi ada contoh tadi tentang portofolio pemiliknya, itu akan mudah digunakan. Nah misalnya dalam konsep dasar user experience ini, susunan tata letaknya yang tadi dirancang pakai UI-nya, ya, itu disusun sedemikian rupa supaya mudah menemukan informasi yang diinginkan oleh pengguna. Jadi dalam sebuah halaman website tidak semuanya harus diisi, tapi juga harus ada halaman yang kosong, ya, istilahnya kita sebut dengan white space atau halaman kosong. Ya. Halaman kosong bukan halamannya yang kosong, tapi bagian dari halaman itu kosong, tidak ada tulisannya, tidak ada gambarnya. Ya kalau background halamannya putih, ya terlihat putih saja white space itu. Ya. Selain elemen-elemen yang lain yang ditampilkan itu. Nah, jadi konsep dasar user experience-nya ini adalah untuk memberikan pemahaman cara penggunaan supaya pengguna itu tanpa memikirkan terlalu lama lagi untuk memahami dalam menemukan informasi di website itu, sehingga informasi yang diperlukan bisa dengan cepat ditemukan. Oke. Selanjutnya perbedaan antara user interface dan user experience. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini juga saya ambilkan dari beberapa aspek ini. Kalau nanti Anda cari di internet atau cari browsing di mana atau dari buku apa, tentu ada aspek-aspek yang lain yang dilihat mereka dari sisi yang berbeda. Yang dari saya ini saya sampaikan bahwa perbedaan UI UX ini ada pada tujuannya, ada pada fokusnya, ada pada elemen, ada based on, tools, rebuilding, dan skillnya. Misalnya pada tools, perbedaannya pada UI dia spesifikasi utama yang diperlukan adalah kemampuan desain grafis, karena dia harus membuat rancangan tampilan yang menarik tadi. Mungkin aplikasinya yang bisa digunakan ada banyak ya, ada Flinto, ada Printable, dan seterusnya. Sedangkan pada user experience-nya, tool yang digunakan ini tentunya ada spesifikasi utama prototyping-nya. Karena di prototyping ini nanti dia yang mengatur alur untuk interface-nya. Nah, elemen-elemen ini ada 5 macam ini. Ada elemen warna, ada tipografi, ada layout, ada ikon, ada gambar, yang nantinya elemen-elemen ini akan kita bahas tersendiri di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena isinya juga agak banyak, mungkin perlu waktu yang lebih banyak juga. Misalnya dalam hal warna, di situ digunakan untuk membangun emosi dan identitas, membangun emosi bagi pengguna, membangun identitas bagi pemilik halaman webnya. Ya. Kemudian di tipografi, ini akan memberikan keleluasaan atau keterbacaan teks atau informasi yang diberikan melalui halaman tersebut. Kemudian layout ini nanti akan memberikan struktur informatif atau struktur informasi yang lebih mudah, karena layout terkait dengan tata letak tadi. Kemudian ada ikon. Nah, ikon ini simbol-simbol visual yang pasti cepat dipahami oleh kita. Nah, kita juga sering melihat di jalan-jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas pakai simbol-simbol. Nah, mungkin simbol panah melingkar itu tempat putar balik misalnya, ya. Nah, itu kan kita akan lebih mudah memahami itu, maka ikon di web juga akan lebih mudah dipahami dalam bentuk visual simbol. Kemudian gambar-gambar yang digunakan, biasanya gambar-gambar ini digunakan untuk memperjelas isi pesan yang ingin disampaikan di halaman web itu. Itu elemen visual antarmukanya. Nah, kemudian
dalam mendesain web, selain kita tadi memperhatikan elemen-elemen apa saja yang nantinya harus digunakan atau yang berpengaruh atau yang mempengaruhi halaman web, ada juga prinsip dasar dalam visualnya yang sering kita singkat dengan CRAP itu ya, di mana C-nya adalah kontras, R-nya adalah repetition, A-nya adalah alignment, dan P-nya proximity. Ya. Nah, untuk kontras ini diperlukan atau digunakan untuk membedakan elemen yang satu dengan elemen yang lainnya, dan dibuat lebih sebuah elemen dibuat lebih menonjol daripada elemen yang lain. Nah, dengan cara seperti itu akan terdapat kontras di antara kedua elemen atau beberapa elemen yang ada. Misalnya judul artikel atau judul informasi biasanya dibuat lebih besar, dibuat lebih tebal. Nah, ini nanti kalau dalam prakteknya kita menggunakan tag heading ya. Tag heading itu ada H1 sampai H6. Kemudian prinsip yang kedua yaitu repetisi atau pengulangan. Nah, pengulangan ini menggunakan gaya visual yang konsisten maksudnya. Jadi pengulangan-pengulangan yang dilakukan, pengulangan yang konsisten. Jadi pengulangannya tetap. Kalau tadi misalnya tampilan menunya berubah-ubah, berarti kan dia tidak konsisten. Artinya tampilannya tidak diulang lagi. Atau pengulangan ini nanti juga memberikan kemudahan bagi pengguna, memberikan kenyamanan bagi pengguna karena melihat hal yang sama. Oke. Seperti itu ya. Kemudian ada alignment untuk perataan ini menjaga keteraturan dan kerapian layout, proximity dan kedekatan. Nah, materi-materi ini nanti silahkan nanti Anda download di di link Google Drive tadi, ya. Ada kontras, ada repetisi tadi, kemudian ada alignment, kemudian ada yang elemen terakhir yaitu proximity atau kedekatan. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Salah satu prinsip desain visual pada user interface tadi adalah repetisi, ya, pengulangan. Itu gimana maksudnya, Pak? Bukannya kalau elemen yang sering ditampilkan berulang tuh justru membosankan? Oke, nah kalau pengulangan yang dimaksudkan di sini bukan pengulangan tampilan yang itu saja ya, nah, tapi pengulangan posisinya tetap tidak berubah. Atau kalau pengulangan yang dimaksudkan adalah tampilan yang itu saja juga boleh sebenarnya, tetapi seperti dalam contoh ini ada pengulangan gambar persegi 4 atau gambar segi 4 yang diulang tetapi susunannya diubah menjadi berbentuk seperti simbol love. Nah, itu kan akan lebih mudah. Jadi pengulangan yang dimaksudkan untuk menambah kemudahan bagi pengguna. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, selanjutnya nanti silahkan Anda browsing juga ya. Nah, kemudian ada hierarki visual. Di hierarki visual ini yang dimaksudkan nanti susunan atau tata letak supaya perhatian pengguna itu tidak terpecah kemana-mana. Jadi biasanya urutan-urutan perhatiannya itu ada judul, subjudul, gambar, dan isi teks yang susunannya dibuat mengikuti pola-pola seperti ini. Ada pola F, ada pola Z. Jadi pola F seperti huruf F susunannya mungkin yang nomor 1 ini judulnya, nomor 2 subjudul, nomor 3 gambar yang memperjelas, nomor 4 isi teksnya, nomor 5 tambahan-tambahannya. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa website ini berperan penting bagi organisasi. User interface berkaitan dengan tampilan visual, yang user experience berkaitan dengan pengalaman pengguna, sedangkan elemen visual ini untuk mendukung komunikasi,
Kemudian prinsip CRAP tadi supaya desain lebih rapi dan efektif bisa digunakan oleh penggunanya. Kemudian hierarki visual mempermudah pemahaman. Nah, kira-kira tadi barusan kenapa hierarki visual itu mempermudah pemahaman atau kenapa hierarki visual itu sangat penting dalam desain? Ya, silakan, Mbak. Membantu mengarahkan pengguna fokus pada bagian yang diinginkan pemilik website, Pak. Iya, boleh. Yang lain ada lagi? Ya, silakan. Meningkatkan pengalaman pengguna dalam hal kenyamanan karena alur membaca jadi lebih jelas. Iya, boleh. Ada lagi? Banyak, silakan. Menciptakan tampilan yang lebih rapi sehingga terlihat lebih profesional dapat meningkatkan kredibilitas website. Iya, berarti hierarki visual ini nanti akan memberikan kredibilitas yang lebih baik bagi pemilik websitenya dan akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya. Seperti itu ya. Nah, jadi agar website ini bisa berfungsi secara efektif, maka desainnya harus fokus pada kebutuhan pengguna dan kemudahan interaksi. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, ada tugas yang perlu Anda jawab nantinya, dan tugas ini Anda kerjakan nanti di rumah. Yang pertama, jelaskan perbedaan UI dan UX, kemudian sebutkan prinsip dasar dalam desain menggunakan CRAP tadi, kemudian barusan kita sebutkan mengapa hierarki visual itu sangat penting. Silahkan nanti Anda cari informasinya dari slide yang sudah saya sampaikan ini atau Anda browsing dari tempat lain. Dan karena sekarang zamannya AI, silahkan kalau mau pakai AI, tapi ingat ya, promptnya dibuat yang lebih mengenal ke manusia supaya informasi yang diberikan oleh AI nanti juga lebih sesuai. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lanjutan terkait dengan desain CRAP dan elemen-elemen dalam desain, ada warna, tipografi tadi. Silahkan nanti Anda cari lebih dulu informasi-informasinya supaya materi berikutnya kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Saya kira cukup itu. Kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.